Amelia Fitri, Amelia Ulfa, Amelia Wista, Anissa, Annadia, Anissa Wisdiarti, Cindy Maharani, Fitri Amanda, Fitri Haryati, Haifa Amanda, Kasih Mulyati, Ilya Fani, Lutfiana Ulfa, Maya Kirana, Muza, Muratika, Rara, Raudatul Aisi, Rismawati. Baik. Bila masuk semua ya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai kegiatan belajar, maka kita awali dengan membaca doa dipimpin oleh ketua kelas. Alhamdulillah anak-anak sekalian, pertemuan kita kali ini maka materi yang akan kita bahas adalah iman kepada hari akhir. Jadi iman kepada hari akhir. Apa yang kalian ketahui tentang iman kepada hari akhir? Mempercayai bahwa hari akhir itu akan terjadi yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Yang lain, kalian jadi iman kepada hari akhir. Yang mesti kita ketahui di sini adalah pengertian iman kepada hari akhir secara bahasa dan secara istilah. Kemudian juga nama-nama lain dari hari akhir. Kemudian juga yang akan kita bahas nanti adalah tanda-tanda daripada hari akhir. Baik, yang pertama ini adalah pengertian iman kepada hari akhir. Ini berakhirnya segala sesuatu yang ada di muka bumi. Siapa? Hari berakhirnya segala sesuatu yang ada di muka bumi. Alam semesta yang akan mengurus semua makhluk dan pada kecuali. Ya, jadi peristiwa di mana alam semesta beserta isinya hancur lumpuh, yang akan membunuh semua makhluk di dalamnya tanpa terkecuali. Jadi semua yang ada di dunia ini hancur tanpa terkecuali. Ini iman kepada hari akhir secara istilah.
Jadi iman kepada hari akhir ini adalah meyakini adanya kehidupan yang kekal abadi setelah hancurnya alam semesta ini. Jadi setelah hancurnya alam ini maka ada nanti kehidupan baru, yaitu di akhirat. Nah disitulah ada kehidupan nanti orang yang beruntung akan didapatkan di surga, kemudian orang yang tidak beruntung akan didapatkan di neraka. Ini sesuai dengan firman Allah. Coba dibaca nih firman Allah nih, Maya Kirana. Artinya, kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Surah Al-Mu'minun. jadi kurang ini dalilnya nih, summa innakum yaumal kiamat itu maksud. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Nah, ini. Dan manusia akan mendapat balasan yang seadil-adilnya. Tidak ada dizolimi sedikit pun ya. Jadi kalau yang berbuat baik walaupun sekecil zarrah pun maka akan merasakan akibat dari amal baik. Juga sebaliknya, orang yang berbuat buruk, kejelekan sekecil apapun maka dia akan merasakan akibat dari perbuatan yang buruk. Ini dalam surah Al-Zalzalah mana bunyinya anak? Tamal sakulat mawazinuhu wa huwa fi isyatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi ini percaya pada hari kiamat akan dapat meyakinkan bagaimana kejadian yang terakhir bagi segenap makhluk yang pernah ada. Keadaan pada hari kiamat itu penuh bahaya dan kesengsaraan yang mengerikan kecuali bagi orang yang beriman. Penyebab utama bagi keselamatan orang dari bahaya-bahaya yang dahsyat pada hari kiamat dan dari siksa neraka. Jadi untuk menyelamatkan kita nanti di hari kiamat ini adalah hanya amal-amal soleh. Maka kita harus pandai-pandai untuk berbuat amal di dunia ini. Jangan kita terlena dengan kehidupan ini. Baik anak-anak sekalian, kemudian selanjutnya nama lain hari akhir yang perlu diketahui oleh kita semua. Di sini ada 13 nama-nama lain dari hari akhir. Yang pertama apa? Hari kiamat atau yaumul qiyamah. Hari kiamat. Kemudian yang kedua, hari perhitungan atau yaumul hisab. Yang ketiga, masa yang ditetapkan atau yaumul sa'ah. Yang keempat, peristiwa yang pasti berlaku. Peristiwa pasti berlaku atau yaumul waqi'ah. Kemudian yang kelima, hari yang merupakan yaumul waqi'ah. Yang keenam, hari bencana atau yaumul zalzalah. Kemudian 7, hari pembalasan yaumul zalzalah. Yang ke-8, hari keputusan yaumul fasl. Yang ke-9, hari kebangkitan atau yaumul ba'ats. Yang ke-10, hari kemenangan bagi mukmin atau yaumul fath. Yang ke-11, hari pertemuan atau yaumul talaq. Yang ke-12, hari bencana yang besar atau yaumul qiyamah. Kemudian kejadian yang menghubungi atau yaumul ghasyiyah. Nah, ini nama-nama lain dari hari akhir. Jadi ada 13. Kemudian tanda-tanda hari akhir itu. Tanda-tanda hari akhir ya. Ada tandanya, tanda-tanda hari akhir. Maka hari kiamat
Hari kiamat itu ada dua, kiamat sugro, ada kiamat kubro. Jadi tanda-tanda hari akhir yang telah diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Muslim dan Tirmidzi, ada berbagai tanda, bahkan hingga 100 yang terdapat dalam Sunnah dan Al-Quran mengenai kedatangan hari akhir zaman. Para ulama membagi kiamat menjadi dua macam, kiamat sugro dan kiamat kubro. Kalau kiamat sugro itu kiamat apa? Kiamat kecil. Kalau kiamat kubro, kiamat besar. Nah, tanda-tanda kiamat sugro ini, kiamat kecil, apa? Yang pertama, Ilmu agama dianggap tidak penting. Ilmu agama dianggap tidak penting lagi. Ini tanda-tandanya. Mungkin sekarang sudah mulai nampak nih, di mana orang sudah tidak menganggap penting lagi ilmu agama. Yang kedua, perzinaan terjadi di mana-mana karena memperoleh izin dari penguasa. Sudah lumrah sekarang perzinahan. Alhamdulillah ya. Dan sampai ya, kita terlibat di dalamnya. Yang ketiga apa? jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki dengan perbandingan 50 banding 1. 50 wanita, 1 orang laki-laki. Jadi wanita itu lebih banyak. Yang selanjutnya, ada dua golongan manusia yang saling membunuh tetapi sama-sama dimuliakan Islam. ini sama-sama Islam, mengaku la ilaha illallah, tapi mereka berperang, berbunuh, saling membunuh. Nah, sudah ada tanda-tanda sekarang. Kemudian terakhir, ini tanda-tanda kiamat kecil ini. Nah, kemudian kalau sudah berangan ya. Kemudian tanda-tanda kiamat besar atau kiamat kubro. Di sini diantaranya nih, matahari terbit dari barat. Yang dari mana? Dari timur. Tapi ada nanti terbit dari barat itu. Berarti itu tanda kiamat besar atau kubro. Kedua apanya? Kedua, Ka'bah dengan sendirinya, itu hancur Ka'bah dengan sendirinya. Nah, ini menunjukkan bahwa akan terjadi hari kiamat atau kiamat kubro. Kemudian Al-Quran, nanti Al-Quran itu tidak ada, tulisannya itu tidak ada lagi. Saya buka tulisannya tidak ada, tinggal kertasnya. Diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, berarti kalau nanti kita buka Al-Quran kemudian tulisannya tidak ada, nah, yakin itu adalah hari kiamat kubro akan terjadi. Kemudian terakhir apa? Imam Mahdi akan muncul kembali. Jadi Imam Mahdi akan muncul nanti untuk mengalahkan Dajjal. Itu diantaranya tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Kemudian hikmahnya beriman kepada hari akhir. Yang pertama, kita dalam melaksanakan ketaatan. Buktikan ya, maka kita akan ada semangat melaksanakan ketaatan. Kemudian yang kedua, menjadikan hidup lebih optimis, lebih semangat, bukan pesimis. Pesimis itu lawan optimis, putus asa, semangat terus. Gagal terus ulangi lagi, gagal ulangi lagi. Dari perbuatan maksiat, selalu berbuat baik dan benar. Kemudian jadi ini hikmah beriman kepada hari akhir. Paham kalian? Baik, kalau paham maka Bapak kasih tugas untuk kalian, tugas kelompok ya, diskusi kelompok.
Maka sebelum Bapak kasih tugasnya, kemudian terlebih dahulu mejanya dirapikan dulu. Satu kelompok 5 orang. Pak, yang di belakang maju sini. Kursi ini dah. Tuh mana? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 ini tugasnya ini. Hari yang menggemparkan. Jadi kalian cari dalilnya tentang hari yang menggemparkan. Kemudian kalian paparkan, jelaskan tentang hari yang menggemparkan. Ini tadi dalilnya Al-Qur'annya. Jadi dalil Al-Qur'annya yang berkaitan dengan yang menggemparkan, hari yang menggemparkan atau Yaumul Qari'ah. Kemudian kalian paparkan. Kemudian kelompok 2 ini nih, Pak Fani dan kawan-kawan ini. Kelompok 2 ini nih, hari goncangan. Jadi sebenarnya tentang Yaumul pembalasan kemenjaga. Kemudian kalian paparkan, jelaskan. Kemudian kelompok 4 yang terakhir ini, hari keputusan. Ya, kalian cari dalil Al-Qur'annya yang mengenai hari keputusan atau Yaumul Fasl, kemudian paparkan. Paham tak kira-kira? Baik, paham dikerjakan. Orang buka. Beda. Kalau kelompoknya kelompok 1, 2, 3, 4, kemudian anggotanya. Anggota kelompoknya. Dalilnya ya, dari dalilnya kemudian dipaparkan, diskusikan. Ini nanti setelah selesai baru kita presentasikan. Baik, udah anak. Jadi kalau sudah, maka hasil diskusinya dikumpulkan. Jadi untuk presentasenya untuk pertemuan minggu depan, karena waktu sudah tidak mungkin lagi, maka masing-masing kelompok untuk mengumpulkan hasil tugas diskusi. Baik, kumpulkan. Jadi untuk presentasenya pertemuan minggu depan ya. Jadi nanti per kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Baik, kumpulkan semua. Kemudian kembali ke hari contohnya anak sekalian ya, terjadinya
tsunami. Kalau foto-foto seperti ini termasuk zaman apa ini? Zaman Sukro kan? Nah, ini termasuk zaman Sukro nih, longsor, kemudian banjir, gempa dan sebagainya. Ini termasuk daripada kiamat. Tanggal 23 November tahun 2022 siang. Longsoran tersebut diduga disebabkan oleh gempa lanjutan 3,9 yang terjadi pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Bahkan sebelumnya BMKG pun mengimbau warga agar tetap waspada imbas pasca gempa Cianjur. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahwa imbauan tersebut dikhususkan bagi masyarakat Cianjur yang bertempat tinggal di daerah lereng-lereng perbukitan dan di lembah atau bantaran sungai. Menurutnya, ada kemungkinan besar lereng-lereng perbukitan di Cianjur akan menjadi rapuh pasca terjadinya gempa bumi. Sementara itu, tanah longsor dan banjir bandang kemungkinan dapat terjadi dengan tingginya intensitas hujan yang berpotensi mengguyur Cianjur saat ini. Kondisi saat ini kita lagi diguyur hujan. Baik anak-anak, Bapak kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman kepada kita semua. Maka Bapak akhiri, kita akhiri sama-sama dengan membaca Alhamdulillah.